Di video saya kali ini, saya akan membuat roti goreng isi coklat keju. Adapun tekstur dari rotinya itu sangat empuk banget, terus ditambah dengan isian coklat keju, membuat roti goreng ini rasanya jadi enak banget. Nah, mau tahu cara buatnya? Nonton videonya sampai selesai. Sebelum saya lanjutkan ke cara pembuatannya, di sini saya tuliskan resepnya, bisa dicatat atau di screenshot. Berikut cara membuatnya. Di sini saya sudah siapkan 250 gram terigu protein tinggi, lalu saya tambahkan 50 gram gula pasir, kemudian saya tambahkan juga 1 saset susu bubuk atau setara dengan 27 gram. Tambahkan juga 1 sendok teh ragi instan, di sini saya pakai merek Safi Instan. Kemudian tambahkan 1 butir kuning telur. Untuk airnya saya pakai 120 ml air dingin atau air dari kulkas. Setelah airnya sudah saya masukkan semua, saya aduk lagi. Dan ini saya akan campur atau saya akan ngaduk menggunakan tangan saja, tapi pastikan tangannya sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Ulen adonannya menggunakan tangan hingga airnya tercampur dan meresap ke dalam tepung. Nah, seperti ini adonannya udah tercampur rata dan udah kelihatan nggak kering lagi. Selanjutnya saya tambahkan 30 gram margarin. Kemudian saya tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Nah, ini saya tidak ngaduk menggunakan tangan lagi ya, karena saya akan langsung nge-mixer adonannya. Nah, pada saat pemasangan spiral mixer, pastikan spiralnya tidak tertukar tempatnya. Adonannya saya langsung mixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Mixer adonannya hingga kalis elastis, di sini saya mixer selama 20 menit. Jika teman-teman tidak punya mixer, adonan boleh diulen dengan tangan hingga kalis elastis. Nah, ini adonannya sudah kalis dan kita akan melakukan tes window pan. Jika pada saat dilebarkan seperti ini tidak mudah sobek, itu pertanda adonannya sudah kalis. Kali ini saya membuat rotinya dengan sistem 1 kali proofing. Jadi adonan yang sudah saya mixer, saya langsung bagi-bagi. Saya bagi adonannya masing-masing beratnya 30 gram. Nah, untuk beratnya sesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Jika teman-teman tidak mau menimbangnya, boleh juga bagi-bagi aja adonannya sesuai dengan selera. Nah, ini udah selesai semua saya bagi, hasilnya ada 15. Untuk isiannya saya pakai di sisi dan keju. Untuk di sisinya saya pakai merek Lata, sedangkan kejunya saya pakai Quick Meal. Sebelum kita kasih isian, adonannya kita bulat-bulatin terlebih dahulu ya, dengan cara seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga semua adonannya selesai kita bulat-bulatin. Setelah adonan sudah selesai dibulatin, lanjut kita akan melakukan pengisian. Nah, untuk pengisiannya caranya seperti ini. Ambil 1 adonan, ambil yang paling pertama kita bulatin, kemudian pipihkan bagian pinggirannya saja. Untuk bagian tengahnya biarkan tetap membuncit. Lalu ambil isian coklat dengan keju. Kemudian ujungnya ditutup rapat dengan cara dicubit-cubit. Nah, pastikan ujungnya itu benar-benar tertutup rapat ya, agar pada saat penggorengan rotinya tidak mekar atau tidak terbuka. Nah, di sini saya rounding menggunakan tangan saja, karena jika saya rounding di papan, biasanya di bagian bawahnya itu agak mengkerut atau tidak mulus. Nah, untuk cara kedua bisa melakukan dengan menggunakan rolling. Kita rolling bagian pinggirannya saja dan bagian tengahnya kita biarkan tetap membuncit. Kemudian beri isian keju dengan coklat. Ambil bagian pinggirannya, sisi kanan, sisi kiri. Kemudian bawa ke atas dan pastikan ujungnya itu tertutup rapat dengan cara dicubit-cubit. Setelah ujungnya sudah tertutup rapat semua, lanjut saya rounding menggunakan tangan.
Nah, ini sudah selesai semua, saya kasih isian. Selanjutnya saya akan tutup menggunakan kain bersih dan kita akan proofing selama 40 menit. Untuk proses proofing atau proses pengembangan biasanya tergantung dari cuaca ya. Kalau cuaca agak panas, biasanya proofingnya lebih cepat. Ini adonan rotinya sudah mengembang, jadi udah siap untuk kita goreng. Setelah minyaknya udah panas, saya langsung masukkan rotinya. Nah, di sini pastikan minyaknya tidak terlalu panas, karena jika minyak terlalu panas, maka rotinya akan cepat kecoklatan warnanya sehingga tidak matang sampai ke dalam. Dan sesaat setelah kita masukkan ke minyak, rotinya saya langsung balik agar permukaan bagian atasnya itu tidak mengering. Goreng rotinya menggunakan api yang sangat kecil seperti di video agar rotinya matang hingga ke dalam. Setelah sisi bawahnya sudah kelihatan agak kecoklatan, maka rotinya boleh kita balik. Nah, teman-teman bisa lihat roti yang satunya ada kelihatan tidak mulus ya, itu karena tadi saya rounding di papan. Jadi saya lebih menyarankan pada saat kita rounding di tangan saja. Nah, jika kedua sisinya sudah warnanya kecoklatan atau warnanya udah sama, selanjutnya roti gorengnya udah boleh kita angkat. Setelah roti gorengnya diangkat, tiriskan minyaknya, kemudian siapkan wadah yang sudah dilapisi dengan tisu, lalu taruh roti gorengnya ke wadah tersebut agar minyaknya bisa terserap ke tisu. Nah, ini dia roti gorengnya udah selesai semua saya goreng, selanjutnya sudah siap untuk kita hidangkan dan kita santap bersama dengan keluarga. Roti gorengnya bisa bertahan dan tetap lembut dan empuk selama 3 hari di dalam wadah tertutup. Jadi, jika mau menyimpan rotinya, usahakan simpan di dalam wadah tertutup. Karena jika roti terkena dengan angin, biasanya permukaannya itu akan mengering sehingga rotinya bisa tidak lembut lagi. Untuk isian coklatnya, dia akan meleleh seperti ini jika rotinya masih dalam keadaan panas. Karena kita pakai di sisi, jadi kalau rotinya sudah dingin, maka coklatnya akan kembali padat. Nah, itu tadi cara membuat roti goreng yang sangat empuk dan lembut. Cara membuatnya sangat mudah dan simpel banget kan? Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jika suka resepnya, video ini bisa di-share agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resep ini. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.